Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan ke Oke, baik. Terima kasih Gama atas penjelasan materi sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya ini adalah faktor bunga dan diskonto. Slide-nya, Gam. Nah, diskonto sendiri merupakan tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral ketika memberikan pinjaman kepada bank umum atau lembaga keuangan lainnya. Jadi, kebijakan ini tuh kita seringnya yang paling sering kita dengar itu adalah BI rate atau rate Bank Indonesia atau juga rate the Fed atau bank sentralnya US. Nah, jadi diskonto ini merupakan tingkat bunganya atau nilainya. Nanti nilai ini tuh untuk netapin suku bunga. Nah, kita lanjut nih. Suku bunga adalah biaya yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Jadi, misal ketika ada berita kemarin, ini terbaru adalah BI rate atau suku bunga Bank Indonesia menentukan nilai diskonto sebesar 5,75%. Nah, berarti apa? Berarti nilai yang akan dipakai sebagai suku bunga itu akan berpacu pada 5,75% itu. Mungkin bagi bank-bank lain itu suku bunga mereka mungkin bisa saja tetap mereka menetapkan suku bunga di 5,5% misalnya. Nah, berarti karena Bank Indonesia itu suku bunganya tetap, tingkat diskontonya itu tetap, suku bunga di bank yang memakai rate 5,5 ya tetap tidak ada perubahan. Namun ketika Bank Indonesia menyatakan, oh kita menaikkan tingkat diskonto kita, misal menjadi 6%. Nah, otomatis bank akan mengikuti naik tingkat diskontonya, yaitu misal tadi dari 5,5 menjadi 5,75 atau 5,8. Itu tergantung pada banknya sendiri. Nah, juga sama ini kalau yang di internasional kita pakainya the Fed rate-nya the Fed atau diskontonya punyanya Federal Reserve punyanya Amerika. Ketika the Fed itu menyatakan kita tahan, kemarin tahan di 4,75. Nah, berarti suku bunga secara internasional di dalam nilai dolar, misalnya bank-bank yang memakai suku bunga dolar, itu dia akan tetap. Dia mungkin dia punya kasih suku bunganya di 4% lah. Nah, berarti mereka tidak berubah di 4% itu. Nah, ini mempengaruhi seperti tadi dijelaskan. Pengaruhnya adalah biaya yang dikenakan dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Jadi ketika Anda punya hutang atau memiliki pinjaman kepada di bank, baik yang di dalam kurun nilai dolar atau rupiah, itu akan mengikuti perubahannya. Jadi misalnya awalnya biaya bunganya 1%, 2%. Ketika diskontonya itu naik, suku bunga otomatis ikut naik. Dan ketika suku bunga naik, otomatis bunga hutang atau bunga pinjaman itu juga naik. Misal jadi dari 1% jadi 1,5%. Nah, itu tergantung aturan dari bank sendiri. Biasanya itu akan diinformasikan lebih awal sebelum ada perubahan. Dan juga ketika suku bunga apa pertama diskonto nilainya turun, basis poinnya turun. Berarti nilai suku bunganya turun. Nilai suku bunga turun, otomatis ketika memiliki pinjaman atau hutang, bunganya juga akan turun. Yang membuat beban peminjaman juga akan menurun. Secara nilai, hutangnya juga akan nilai menurun karena bunga yang harus dibayarkan semakin berkurang. Kurang lebih seperti itu. Nah, nilai suku bunga sendiri itu digunakan untuk menghitung future value yang seperti dijelaskan oleh Gama sebelumnya. Nah, nantinya, ini biasanya dia tadi menghitung tentang jumlah hutang yang ada, beban hutang yang ada. Itu untuk menghitung suku bunga atau mungkin juga menghitung nilai dari obligasi atau juga nilai dari uang. Itu seperti dari materi sebelumnya ada pembahasannya tentang yang present value, future value, yang materi tentang surat berharga. Nah, sedangkan faktor diskonto, kenapa digunakan untuk present value? Karena diskonto itu adalah nilai basis point pada saat itu juga. Sedangkan suku bunga itu berubah. Suku bunga itu berubah mengikuti diskonto, tapi diskonto akan selalu tetap tidak berubah sebelum adanya keputusan untuk berubah atau tidak. Kenapa bisa gitu? Karena kan sebelumnya yang dijelaskan, suku bunga itu tergantung pada pemberi pinjamannya. Pemberi pinjaman siapa? Yaitu bank. Jadi otomatis
Suku bunga itu mengikuti aturan dari bank, sedangkan diskon mengikuti aturan dari bank sentral. Aturan bank sentral itu pasti pakem atau pasti ketat ketat hubungannya, kuat hubungannya dengan aturan dari bank-bank umum, kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa suku bunga dipakai untuk future value, dikarenakan sebagai yang memakainya ada dan yang memakai dan yang membuat adalah bank umum atau lembaga keuangan yang berkaitan dengan transaksi seperti yang kemarin dijelaskan di materi-materi sebelumnya tentang lembaga keuangan. Nah, di faktor diskonto digunakan untuk present value karena apa? Karena diskonto itu digunakan untuk stay atau tetap. Dia tidak akan berubah seiring dengan keputusan bank sentral. Kalau bank sentralnya membuat suatu keputusan tentang diskonto, ya diskontonya bisa naik, bisa turun, bisa tetap. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut materi terakhir, yaitu poin kelima, materi terakhir yaitu aplikasi TVM dalam pengambilan keputusan. Singkatnya, time value of money ini bisa dipakai untuk mengambil keputusan, tentu saja. Nah, pengambilan keputusan ini di kelompok kami dibagi menjadi tiga. Ada untuk individu, ada untuk investor, dan perusahaan. Yang pertama sebagai individu, itu untuk membantu memahami berapa banyak uang yang harus ditabung, atau mungkin harus disimpan, atau yang diputar kembali untuk mencapai jumlah yang diinginkan dalam periode waktu tertentu. Kemudian untuk investor itu untuk mengetahui dan menganalisis suatu investasi investasi menguntungkan atau tidaknya. Jadi kurang lebih hampir sama individu. Kalau individu itu kan dia masih untuk ya day by day activity. Misal ke aku pun perlu punya uang berapa nih untuk aku kayak belanja kehidupan sebagainya. Itu untuk individu. Investor prinsipnya kurang lebih sama, tetapi prinsipalnya yang beda, yaitu apa? Investasi untuk memutar uang. Lalu terakhir adalah untuk perusahaan. Nah, untuk perusahaan sendiri itu digunakan untuk menyusun anggaran baik dalam produksi dan inovasi. Kenapa seperti itu? Karena tadi yang seperti sebelumnya dijelaskan bahwa time value of money ini bergantung juga pada diskonto dan suku bunga. Karena oleh karenanya suku bunga ini berhubungan dengan anggaran. Anggaran tahun kemarin ada beban peminjaman berapa? Beban pinjaman berapa? Pinjaman itu dibagi jadi dua, pinjaman pokok sama pinjaman bunganya. Nah, itu yang mempengaruhi. Terutama kalau bisa perusahaan itu ada bergerak di perusahaan investasi, pasar keuangan. Nah, apalagi pasar keuangan nih, pasar keuangan tentu berkaitannya dengan nilai tukar dari mata uang yang ada di dunia ini. Oleh karenanya, suku bunga itu sangat berpengaruh ketika suku bunganya di suatu negara A atau ya Amerika lah gampang Amerika itu naik otomatis perusahaan-perusahaan di investasi pasar uang akan membeli US dollar. Kenapa? Bukan hanya dengan suku bunga yang naik. Suku bunga itu merupakan penambah aja karena dolarnya itu bisa digunakan untuk investasi yang memberikan benefit yang lebih banyak karena dukungan suku bunga yang tinggi. Sedangkan yang diperjualbelikan karena kan kita perlu membeli dolar berarti kita pakai mata uang apa ya, misal kalau di kita Indonesia rupiah, ya otomatis rupiahnya apa namanya rupiahnya semakin masuk dong, semakin dia semakin peredarannya semakin kecil karena kan kita kita menjual rupiah kita nggak pakai rupiah kita udah di misal kayak kita mau jual beli uang di mana sih, ya misal belinya di money exchange satu bank lah. Kalau bank berarti kan otomatis bank lebih banyak menyimpan rupiah daripada dolar kan otomatis. Nah, peredaran itulah yang menyebabkan nilai ruang rupiah itu semakin menurun nih. Sedangkan dolar semakin naik karena semakin banyak beredar. Ketika semakin turun, otomatis suku bunga yang harus yang ada di negara Indonesia harus naik. Untuk apa? Mendukung jumlah uang yang beredar. Makanya bagi perusahaan itu menyusun anggaran. Ketika mereka secara sudah anggarannya pakai rupiah, otomatis mereka harus mengikuti informasi peredaran mata uang yang ada di Indonesia serta suku bunga di Indonesia. Sedangkan ketika mereka memakai mata uang dolar untuk menyusun anggarannya, ya berarti memakai peredaran dolar dan suku bunga US dollar kurang lebih seperti itu.
Nah, kaitannya dengan produksi dan inovasi. Produksi tentunya kan memerlukan budget. Nah, budget ini ditentukan di anggaran. Inovasi juga perlu anggaran juga. Nah, kalau misalnya kita nggak mengikuti dari informasi yang beredar, tentunya kita akan susah menentukan anggarannya karena kita harus menentukan jumlah uang yang bisa kita pakai, yaitu kas operasional kita itu berapa. Habis itu kas yang bisa kalau perusahaan itu ada investasinya, kas yang bisa diinvestasikan berapa. Kurang lebih seperti itu. Lalu time value-nya, ya dari produksi itu kita harus produksi berapa untuk mencapai kuantitas yang sekiranya kita tidak terlalu keluar banyak, tetapi kita dapat untung banyak. Itu time value-nya. Lalu untuk inovasi, ini terutama yang paling berpengaruh di time value, kita bagaimana menginovasikan suatu produk atau suatu jasa yang dimana secara nilai itu akan nilai uang, nilai keuntungannya itu akan berkembang berjalan dengan waktu semakin panjang. Ketika kita waktunya kita mau inovasi ke depan nih, misal kayak sekarang AI itu kan ngejar untuk masa depan toh. Otomatis perusahaan-perusahaan itu kan yang terutama bergelut di bidang teknologi akan berinovasi semaksimal mungkin untuk apa? Untuk pace atau langkah dari perkembangan teknologinya dia itu lebih jauh daripada kompetitor lainnya. Itu yang menciptakan value money dari perkembangan waktu akan akan inovasi produk. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu materi terakhir dan slide selanjutnya adalah sumber untuk materi kami. Ada dari Jim Niaga, Binus University, habis itu ada paper dari Alvan Dimas, kemudian juga ada apa analisis laporan dari Ilham Rahim Ardina, selanjutnya ada artikel dari Sahabat Pegadaian, lalu juga ada artikel dari M. Iksan Medina, ada artikel dari Bank Raya, dan ada juga artikel dari tim Amarta terkait akan materi yang telah dipresentasikan hari ini. Baik, selanjutnya terakhir. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jika jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom komentar atau mungkin karena teman-teman yang menonton sendiri nih ya, bisa lihat untuk teman-teman satu kelas saya dan Gama bisa lihat kalau mau penasaran lihat di link itu kan banyak tuh dari kelompok-kelompok lain itu bisa dilihat. Nah, kalau mau bertanya bisa langsung kontak bagi teman-teman kelas saya. Bagi yang umum mungkin bisa menyantumkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti sekiranya dalam beberapa kurun waktu mungkin paling cepat adalah 2-3 hari atau mungkin setelah Lebaran baru kita jawab pertanyaan-pertanyaannya karena kita juga ingin liburan. Baik, mungkin ada sepatah dua kata dari Gama? Kayaknya udah cukup. Udah cukup ya? Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mendengar presentasi kami akan penerapan time value of money serta tentang present value dan future value lainnya. Saya Yoga Hersagianandi. Makanya itu harus balik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.